KPK sebut Lukas NMB bukan tersangka tunggal. Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Gubernur Papua Lukas NMB bukanlah tersangka tunggal dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek yang bersumber APBD Provinsi Papua. Jumlah tersangka yang tidak tunggal ini dibenarkan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. Iya, tersangka bukan hanya Lukas NMB, kata Ali Fikri dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Senin, tanggal 10 Oktober tahun 2022. Meski demikian, hingga saat ini, KPK belum mengungkap identitas tersangka lainnya. Ali Fikri menyatakan pihaknya akan mengumumkan informasi terkait identitas para pelaku saat penyidikan sudah dinilai cukup. Pada waktunya nanti akan disampaikan ketika penyidikan cukup, ujar Ali Fikri. Sebelumnya, informasi terkait adanya tersangka lain disampaikan Ali Fikri saat menanggapi sikap istri Lukas, Yoswenda dan anaknya, Astrak Bona Timoramo yang mangkir dari panggilan KPK. Keduanya menolak menjadi saksi perkara yang menjerat Lukas NMB dengan alasan masih memiliki hubungan keluarga. KPK kemudian menyatakan bahwa keduanya tidak hanya diperiksa untuk tersangka atas nama Lukas NMB. Kami juga tegaskan, bahwa pemanggilan terhadap anak dan istri Lukas NMB ini juga untuk tersangka yang lain, bukan hanya untuk tersangka Lukas NMB, kata Ali Fikri. Sebelumnya, KPK menetapkan Lukas sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah terkait proyek yang bersumber APBD Provinsi Papua. Lukas NMB dipanggil untuk menjalani pemeriksaan pada 12 dan tanggal 26 September tahun 2022. Tetapi, yang bersangkutan mangkir dengan alasan sakit. KPK kemudian memanggil sejumlah saksi lain, mulai dari pihak jasa layanan penerbangan hingga keluarga Lukas NMB. Istri dan anak Lukas NMB dipanggil pada tanggal 5 Oktober tahun 2022. Tetapi, keduanya mangkir. Dikutip dari Kompas.com.